Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BMT yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pejuang ekonomi syariah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersua kembali dalam keadaan iman, sehat, dalam keadaan yang luar biasa. Dan pada pagi hari ini kembali kita dibersamai oleh sahabat kita sekaligus seorang praktisi ekonomi syariah, Ustadz Dr. Muhammad Nur Salim. Selamat pagi Ustadz Nur Salim. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada hari ini kita akan membahas satu tema terkait dengan akhir tahun. Jadi kalau akhir tahun ini biasanya kita akan membahas pencapaian-pencapaian kita di tahun kemarin, kemudian target-target kita di tahun yang akan datang. Nah, khusus hari ini, pagi ini kita akan membahas satu resolusi, ya, satu keinginan untuk berubah, satu keinginan untuk berubah dari satu kebiasaan yang biasa dijalani menjadi kebiasaan yang lebih baik di tahun yang akan datang. Untuk mempersingkat waktu, monggo Ustadz Nur Salim, kita beri waktu kepada beliau untuk menyampaikan, ya mungkin tidak lama ya, karena memang di tengah-tengah kesibukan beliau. Monggo Ustadz Nur Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ini ujung tahun 2022. Ya, kemarin kebetulan saya nulis tentang resolusi tahun baru di koran Solo Pos di mimbar Jumat tanggal 23 Desember kemarin. Nah, ini mungkin sedikit saya ulas di forum ini. Hanya saya awali dari sebuah cerita bahwa seorang teman itu dia punya resolusi beberapa tahun yang lalu, ya, dia punya resolusi yang sederhana, unik, tapi menantang. Apa resolusinya? Tahun ini, saat itu ya, saya tidak akan sholat fardu kecuali di masjid. Jadi tidak akan sholat fardu kecuali di masjid. Artinya apa? Dia akan terus menerus selama setahun itu ingin sholat fardu, sholat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di masjid. Nah, resolusi itu ya pancangkan di malam tahun baru beberapa tahun yang lalu. Dialami, dilaksanakan itu hari demi hari, bulan demi bulan, terus meskipun hujan, badai, apapun keadaannya, dia mantap untuk melaksanakan resolusinya. Nah, suatu saat ketika pada bulan ke-11, jadi bulan 1 sampai 10 itu sukses, dia selalu sholat fardu di masjid. Nah, suatu saat di bulan 11 ada kejadian yang menarik. Dia ini ingin pergi ke Surabaya dan dia hanya nunut numpang sebuah mobil box. Ya, namanya nunut kan nggak bisa mengendalikan, tidak bisa mengatur, ya dia hanya numpang itu aja. Yang ia khawatirkan itu cuma satu, karena dia jalan dari Jogja jam 3 pagi. Dia hanya khawatir satu hal aja, nanti saya bisa sholat subuh jamaah di mana. Iya, ya, gitu aja. Ya. Yang dia risaukan itu. Ternyata ketika sampai di Klaten itu dia ini sudah masuk waktu nih, karena dia tahu jadwalnya, ini sudah masuk waktu. Dia hanya bisa lihat jam, tapi nggak berani mengajak supir, menegur supir, ayo kita sholat, atau nggak berani dia, karena hanya numpang. Maka suatu saat ketika sampai di Klaten, daerah Delanggu atau mana itu, si supir itu bilang, "Mas, kita berhenti dulu ya, saya mau kencing dulu sebentar." Wah, benar. Akhirnya apa? Ini mobil box minggir, sebelah kiri. Nah, ini kawan tadi melihat di seberang jalan itu ada sebuah masjid yang lagi menjalankan sholat subuh. Maka dia bilang, Mas supir, tolong tunggu sebentar, saya tak ikut jamaah sholat subuh di seberang masjid itu. Oh ya, silakan. Nah, akhirnya apa? Ya dia berhasil sukses menjalankan sholat subuh di masjid itu, meskipun dia tidak komplit, artinya sudah telat sebagai makmum masbuk. Tapi kan tetap bahwa Allah memudahkan dia bagaimana supaya dia tetap
sesuai dengan azam yang kuat, sesuai dengan resolusinya yang selama ini sudah dia lakukan secara tertib dan ketat. Berarti dia itu ini ya sudah punya niat yang kuat dulu, kemudian Allah memudahkan. Iya, itulah yang namanya kalau menurut Profesor Yohanes Surya, seorang pakar fisika dari UI, itu apa? Mastakung, semesta mendukung. Jadi semesta, alam semesta ini, ya manusia, ya alam, ya apapun itu akan mendukung sesuatu yang seseorang yang punya azam yang sangat kuat untuk mensukseskan apa yang ia azamkan, sesuatu yang baik. Iya. Nah, oleh karenanya, kalau di malam tahun baru itu biasanya orang hura-hura, orang apa mungkin senang-senang karena pergantian tahun, padahal itu ya biasa-biasa saja bagi kita. Artinya hari ini dengan besok ya sama aja, artinya hari ya masa hari masih terbit, masih tenggelam pada waktu yang hampir sama, artinya pagi dan sore biasa. Tapi kita sebagai seorang muslim mungkin bisa memanfaatkan momentum tahun baru itu untuk muhasabah. Salah satunya muhasabah itu, buatlah sebuah resolusi yang sederhana yang itu bisa untuk kita peningkatan di tahun baru itu, yang tahun yang baru itu. Karena apa? Tanpa ada peningkatan tentu kita akan sangat rugi hidup ini. Nah, bagaimana resolusinya? Ya terserah, kita punya concern apa. Umpamanya, taruhlah saya yang masih jomblo umpamanya. Tahun ini saya harus nikah. Dengan siapa? Udah, wallahu alam, itu nanti Allah akan menunjukkan siapa jodohmu. Yang lebih penting itu mempersiapkan diri sebaik mungkin supaya Allah menunjukkan jodoh itu. Meskipun hari ini tidak ada belum punya pasangan, tidak ada bayangan nikah dengan siapa, tapi kalau Anda punya resolusi tadi, tahun ini saya harus nikah, bismillah, selamat tinggal jomblo. Wah, itu Allah akan memudahkan itu. Karena apa? Itulah azam, itulah mastakung, semesta mendukung. Ya, berarti begitu. Selaras dengan sabda Rasulullah, barang siapa yang amalnya itu hari ini lebih buruk dari hari kemarin, berarti dia dolim. Ya artinya ya rugi lah ya, rugi, jelas rugi. Jadi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, harus ada progresnya gitu. Harus ada progres, apapun. Taruhlah umpamanya resolusi apa, taruhlah besok karena saya tahun besok selama 1 tahun saya harus khatam Al-Quran minimal sekali umpamanya. Nggak apa-apa kalau memang baru segitu kuatnya, atau 2 kali, atau dalam 1 bulan khatam sekali dan lain sebagainya. Itu tekad, resolusi, itu Allah akan memudahkan itu semuanya. Jadi alam semestanya akan didesain oleh Allah sesuai dengan azam kita yang kita kuat untuk menjalankannya. Karena begini, kata Nabi, yang ini firman Allah dalam sebuah hadits qudsi, ana inda zonni abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Prasangka apa? Prasangka baik, saya bisa menjalankan ini, saya bisa sukses di bidang ini, sukses. Begitulah cara kita mengkreasi alam ini sesuai dengan akal kita. Jadi alam ini dikreasi oleh akal kita yang tumbuh dari hati kita yang bersih. Sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan siapa yang berjuang fina di jalan kami untuk mendapatkan ridho kami akan tunjukkan mana jalan-jalan itu yang apa ya, meskipun sulit dia akan ditunjukkan, ini loh jalannya dan lain sebagainya. Itulah visi besar seseorang yang punya resolusi. Sehingga taruhlah apapun kita di tahun 2023 nanti, Anda punya cita-cita apa, Anda punya keinginan apa, ya itu ketika kita mantapkan, dibuat resolusi, bismillah, insya Allah jalan. Oke. Ya. Tertarik tadi saya dengan visi misi seorang muslim. Oke, kita kaitkan dengan tahun baru, Ustaz. Jadi tahun baru itu identik dengan hura-hura, Happy New Year, bagaimana saya mengaktualisasikan diri saya, tetapi kadang-kadang cara kita mengaktualisasi itu jauh dari syariah. Nah, bagaimana seorang muslim ini memperbarui visi, dan memang visi harus bisa setiap saat diupdate ya. Jadi bagaimana seorang muslim itu memposisikan diri dengan visi-visi yang visioner ke depan, diawali dengan tahun baru ini, momen. Nah, jadi tahun baru itu bagi kita
sebagai seorang muslim itu dibuat momentum. Kalau pergantian tahunnya lah itu budaya itu yang budaya hura-hura itu jelas tidak islami. Tapi momentum itu, ya momentum apapun itu kita bisa buat momentum untuk meloncat yang lebih jauh lagi. Karena begini, kalau itu tidak kita buat momentum untuk perubahan yang lebih baik, lebih besar, itu ya biasa-biasa saja. Akhirnya tahun kemarin dengan tahun yang baru sama saja, itu kan rugi. Makanya kita bagaimana kita mendesain diri kita sendiri sebenarnya, mempersiapkan diri kita sendiri. Ini ada momentum baru ya, bagus loh ya, angkanya nanti sudah berubah dari 22 menjadi 23. Momentumnya saya akan meloncat dalam hal apa? Terutama dalam hal pendapatan namanya. Yang selama ini saya ingin cita-cita punya toko, ya udah tahun 2003 saya harus punya toko, meskipun ahli pakar ekonomi seluruh dunia mengatakan itu adalah puncak resesi katanya, jadi resesi ekonomi, udahlah itulah urusan pakar-pakar, tapi saya atas izin Allah saya harus punya toko atau saya harus produksi, saya harus sekian lagi dan lain sebagainya. Itulah target-target yang perlu kita declare ya di malam tahun baru itu, dan itu akan memudahkan kita, karena Allah akan memudahkan tadi bahwa istilah tadi mastakum, semesta mendukung, sesulit apapun bersama kita ada Allah, sehingga akan memudahkan resolusi itu. Jadi monggo, ini momentum tahun baru, silahkan kita membuat Anda membuat resolusi secara pribadi yang itu nanti untuk pijakan lebih mantap lagi apa yang ingin kita raih pada tahun yang baru nanti. Ya, apapun bentuknya. Momen itu kan perlu diciptakan, dan momen itu kadang-kadang tidak akan terulang kembali. Sehingga ketika ada momen itu mesti harus segera ditangkap momen itu ya. Iya, jadi ini momentum perubahan tahun, momentum perubahan zaman, momentum angka berubah yang umumnya orang itu berhura-hura, orangnya itu berhappy-happy. Lah kita untuk muhasabah. Wah, saya tahun kemarin hancur-hancuran. Apa hancurnya? Saya mungkin jarang-jarang sholat subuh, saya mungkin jarang-jarang baca Quran, saya mungkin hafalan saya malah hilang dan lain sebagainya. Lah, momentum ini bisa kita buat. Oh, tahun ini saya harus A, B, C atau A aja satu yang itu fokus. Saya harus hatam juz amma. Dalam hafalannya saya harus hafal juz amma umpamanya. Udahlah, itu bagus, artinya ya dengan memakai momentum itu kita akan berubah, meloncat kepada yang lebih baik. Begitu, itulah momentum kita memanfaatkan tahun baru ya. Artinya siapapun kita, tidak terlepas dia usia remaja, dia usia dewasa, artinya semua punya kapasitas masing-masing untuk berubah dengan lebih baik di tahun 2023. Meskipun kalau kita lihat di TV, kita lihat di medsos, itu kalau anak muda mengatakan wah tahun 2023 itu tahun gabut dan ya, tahun gelap. tahun gelap. Tapi kita seorang muslim, bagaimana kita memandang satu ke depan itu kita selalu optimis. Ya, kita harus optimis karena apa? Allahumma ana, Allah bersama kita. Jadi gitu, apapun lah. Jadi taruhlah umpamanya yang sudah sepuh itu saya harus lebih giat dalam beribadah. Yang masih jomblo saya harus menikah. Yang belum punya kerja saya harus bekerja. Yang dan lain sebagainya lah. Yang itu bisa untuk loncatan yang lebih baik. Bahkan mungkin bisa juga Anda yang masih merokok umpamanya, tahun 2003 stop rokok. Bagi saya namanya gitulah. Itu artinya apa? Itu resolusi. Dengan resolusi itu nanti Allah akan memudahkan kita. Jadi ana inda zonni abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Atau secara fisika tadi mastakum, semesta mendukung. Jadi semesta ini mendukung. Semesta itu apa? Ya alam semesta, ya manusia di sekitar kita akan mendukung visi besar kita di tahun itu, resolusi kita di tahun itu. Oke, baik. Closing statement, Ustaz. Mohon diberikan satu motivasi, satu contoh biar kita ini bisa mudah melakukan satu perubahan di tengah lingkungan kita yang mungkin agak sulit untuk berubah. Dengan tentunya menuju momen di tahun 2023. Ya, jadi gini, kita yang bisa merubah adalah diri kita sendiri. Jadi kita jangan mengandalkan orang lain. Orang lain itu akan dikreasi oleh akal kita.
alam itu akan dikreasi oleh kata. You are what you think. Kamu adalah apa yang kau pikirkan. Apa yang ada dalam pikiran kita itu akan merubah orang-orang atau alam masyarakat di sekitar kita. Maka perubahan yang positif itu perlu kita lakukan dengan cara apa? Dengan cara membuat resolusi sesuatu, tekad bulat, atau dalam bahasa Al-Quran itu azam. Nah, itu yang kuat untuk berubah itu. Maka kata Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah punya azam kuat untuk bertekad mensukseskan apa keinginan kita dalam itu, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Nah, insya Allah sesuai dengan firman Allah dalam hadis qudsi itu, ana inda zanni abdi, aku sesuai dengan perasaan hambaku, sehingga nanti alam, orang sekitar, dan semua lingkungan akan mendukung apa yang kita azamkan, yang kita resolusikan di tahun baru itu. Ya, mungkin demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan katsir untuk motivasi pagi di hari ini. Sahabat BMT, sahabat ekonomi Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah segera kita song-song tahun 2023 dengan satu azam bahwa semoga kita akan lebih baik di tahun 2023, tentu saja dengan dibarengi dengan satu keinginan dan satu kesungguhan, dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita. Terima kasih, kita jumpa di next session dengan Ustaz Nur Salim, dan di waktu yang akan datang. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.